Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial dasar-dasar pengenalan aplikasi Adobe Photoshop CS6 ya teman-teman. Saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Jadi teman-teman kalau yang pakai CS5 atau CS4 sebenarnya ini nggak jauh berbeda ya. Berbedanya hanya beberapa tampilan saja. Tapi pada intinya Photoshop banyak yang update, sering terus update sampai CS7 juga sudah ada. Jadi silakan menyesuaikan saja untuk tampilan dari aplikasi Photoshop-nya. Oke teman-teman, langsung aja. Di sini saya akan memperkenalkan lembar kerja dari aplikasi Adobe Photoshop. Nah, di bagian atas ini ada file, edit, image, dan seterusnya ini. Ini disebut dengan menu bar ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri ini disebut dengan tools ya, atau toolbox ya, tools. Dari sebelah kanan ini ada namanya palette layer ya, seperti itu ya. Nah, layer itu lapisan ya. Kalau teman-teman di sini yang sebelah kanan ini tidak ada, kalian bisa ke window ya. Di sini ada berbagai tampilan, di sini ada layer tuh ya. Kalau checklistnya dihilangin maka hilang layernya. Nah, kalau misalkan kita pengen tampilan yang dirubah, di sini saya pakai tampilan yang workspace-nya ini lembar kerjanya pakai yang defaultnya bawaannya langsung tadi. Jadi saya kalau misalkan mau ubah ke yang terbaru di CS6, kita klik aja di sini, maka tampilannya seperti ini. Ya, dia lebih panjang ke bawah untuk toolsnya. Lalu di sebelah kanannya ada tampilan beberapa menu yang ada di window, ya teman-teman. Ya, misalkan di sini kita akan coba di sini memperkenalkan beberapa tools yang ada di Photoshop-nya ya. Nah, kalau misalkan saya jelaskan satu persatu agak panjang waktunya, jadi saya akan praktekkan langsung bagaimana pengenalan dari tools masing-masing tools ini. Langsung saja kita buka dulu untuk membuat file baru ya, lembar kerja baru dengan cara klik file, pilih new, atau bisa dengan Ctrl plus N, Ctrl plus N pada keyboard. Nah, di sini ada tampilan dari menu boxnya yang untuk membuat file baru ya. Di sini ada namanya name. Di sini kita bisa beri nama, misalkan latihan 1 Photoshop ya. Oke, di sini presetnya teman-teman, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada default, ada keyboard, ada default Photoshop size ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya biasanya kalau mau membuat poster atau membuat cover buku ya, kita bisa menggunakan yang international paper. Apa maksudnya? Ini adalah jenis kertas yang digunakan secara dunia ya, di internasional ya. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih international paper, teman-teman size-nya ada banyak pilihan juga di sini. Ya, ada A4, A6, A5, A3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini di awal kita pilih A4 saja karena kita akan coba. Nah, di sini width dan height ini sudah menyesuaikan langsung default dari ukuran A4 itu ukurannya adalah 210 mm dan tingginya adalah 297 mm. Nah, kalau resolusi di sini adalah 300, dia otomatis ya. Dan resolusi ini maksudnya apa? Ini adalah untuk menentukan kualitas dari gambar tersebut. Semakin tinggi resolusinya, kualitas gambarnya semakin bagus dan kalau di zoom tidak pecah ya. Jadi, tapi kalau misalkan semakin besar juga mempengaruhi dari ukurannya. Di sini adalah image size. Ya, semakin besar misalkan di sini kita tambahkan jadi 600 misalkan. Nah, size-nya di sini akan berubah jadi 99 mega. Tadinya misalkan tadi adalah 300 itu 24 mega ya. Nah, jadi seperti itu. Megapiksel maksudnya ini ya. Nah, jadi semakin tinggi resolusi ya tentunya semakin besar dari ukuran file tersebut. Nah, semakin berat. Nah, itu ya. Kalau misalkan semakin kecil resolusinya ya size-nya semakin kecil dan kualitas gambarnya pun semakin kecil. Lalu di sini ada color mode namanya. Ya, ini modenya dari colornya, warnanya. Kita ada bitmap, grayscale, RGB color, CMYK, lab color. Nah, di sini kalau bitmap ya, ini karena memang kita berbasis bitmap, warna ini sebenarnya permainan warna ya. Di sini ada abu-abu, ada RGB, ada yang CMYK. Tapi umumnya digunakan itu ada RGB atau CMYK. Kita pakai CMYK saja. Nah, di sini kita ada background content, kita pakai yang warna putih ya.
Oke, langsung aja klik OK. Nah, ini adalah lembar kerja dari Photoshop yang kita buat yang baru ya, lembar kerja barunya. Nah, teman-teman, ini kita bisa zoom in dan zoom out menggunakan Ctrl Min dan Ctrl Plus yang ada di keyboard. Ya, ada juga yang bisa menggunakan mouse, tapi itu CS berapa saya lupa. Tapi kalau untuk CS6 ini bisa menggunakan keyboard Ctrl Min dan Ctrl Plus, teman-teman ya. Oke. Di lembar kerja ini kita akan coba buat satu objek ya menggunakan tools ya. Saya kenalkan dulu, ini ada dua tools yang saya akan perkenalkan dulu. Di atas ini nama toolsnya adalah Move Tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memindahkan, menggeser, memutar objek ya, membesarkan, memperkecil juga objek bisa ya. Nah, untuk lebih mudahnya saya jelaskan sambil dipraktekkan. Kita coba buat di sini ada namanya rectangular marquee tool ya teman-teman. Nah, ini kita klik kanan ya, ada beberapa pilihan. Ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool, single row atau single column. Ya, kita akan coba buat yang pertama pakai rectangular marquee tool. Ini kita akan membuat sebuah persegi atau bisa juga persegi panjang ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat persegi yang sempurna bisa sambil dengan tekan Ctrl ya, CTRL pada keyboard. Nah, seperti ini kalau untuk persegi sempurna. Tapi kalau misalkan persegi panjang, jangan ditekan kontrolnya, seperti itu. Kalau mau bikin persegi yang sempurna yang sama sisi, bisa menggunakan tekan kontrol, seperti itu. Oke. Nah, saya lupa, ini sudah saya buat ya, intinya teman-teman sudah buat. Saya lupa memberitahu bahwa kita harus membuat namanya layer baru ketika kita akan membuat objek, supaya kita bisa ngedit objek tersebut ketika nanti ada kesalahan atau ada perubahan. Nah, caranya gimana? Di sini ada di palette layer, di sini ada namanya create a new layer ya teman-teman. Ini kita buat layer baru dulu di sini. Klik aja create new layer. Nggak apa-apa, kita ini udah tetap seleksi nggak masalah. Kita buat layer baru di sini. Kita double klik aja layernya. Kita beri nama kotak ya, misalkan. Kalau sudah klik enter. Nah, ini jadi kita buat layer kotak ini, buat objek kotak ini ada di layer kotak, bukan di background. Ini bisa diklik-klik tuh. Jadi kita pilih yang layer kotak. Oke, selanjutnya kita akan mempermudah lagi. Kalau misalkan kita menghilangkan ini bisa ya teman-teman, menghilangkan seleksinya. Ini kan kita dengan cara Ctrl D ya, CTRL plus D. Kalau membuat lagi tinggal dibuat lagi sambil tekan sambil tekan shift untuk sempurna ya tadi ya. Sempurna seperti itu ya. Oke, kita akan beri warna menggunakan di sini, ada di sini ya teman-teman. Kita klik kanan. Kalau teman-teman pertama ini masih gradasi, klik kanan aja, pilih paint bucket. Nah, untuk teknik gradasi nanti ada ya. Kita pakai yang paint bucket dulu. Oke. Lalu di sini ada untuk memberi warna, ada di bagian bawah untuk pengaturan warnanya. Ini kita bisa pilih mau biru, warna apa, tinggal klik aja di sini. Ya, nanti tampilan warna yang tampil di sini adalah yang ada di sebelah sini yang atas, new. Jadi teman-teman tinggal pilih, misalkan saya mau pilih warna merah di sini, klik warna merah, ya. Nah, jadi tinggal klik OK. Nah, tinggal arahkan ke layer objeknya di sini, akan jadi warna merah kotaknya ya. Oke, hilangkan seleksi dengan Ctrl D. Nah, di sini kotaknya jadi ada warnanya juga di sini ya. Oke, selanjutnya saya ingin memperjelas yang tadi, yang move tool, yang bagaimana cara memindahkan, memutar, dan merubah ukuran objek. Nah, oke, kita klik aja di sini. Nah, teman-teman di sini akan tampil, saya zoom ya, akan tampil titik-titik bantu untuk merubah ukurannya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak tampil, ada di atas ini namanya show transform control ya, di checklist. Kalau misalkan nggak tampil di checklist, kalau misalkan mau ingin dihilangkan di unchecklist. Ya, kita checklist teman-teman. Lalu ini kalau misalkan udah tampil, ini bisa kita buat untuk memindahkan objek seperti ini tuh ya, menggunakan move tool yang ini, tools yang paling atas. Nah, kalau misalkan kita mau memperbesar objek, misalkan kita memperbesar di bagian atasnya, ini kita arahkan ke sudut yang ini. Nah, seperti ini. Kalau saya zoom,
tinggal diperbesar seperti itu ya. Nah, kalau misalkan bagian kanan atau kiri seperti ini. Nah, atau pengen kita perbesar ukuran semuanya, skalanya dengan sambil tekan shift, lalu kita tarik dari ujungnya sini. Ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana kalau kita mau memutar objek? Kalau kita mau memutar objek, kita arahkan ke sudut kanan atas ini dari objek tersebut, atau bawah juga bisa sebenarnya. Ya, kanan kiri semuanya ada. Kalau misalkan kita arahkan di sini akan tampil tanda panah yang melengkung. Kalau kita putar, nah seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa Ctrl Z untuk undo. Seperti itu ya. Oke. Sekarang saya ingin putar seperti ini. Oke. Jangan lupa ketika kita merubah ukuran objek, selalu tekan enter untuk menyetujui bahwa kita akan mengedit objek tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat lingkaran kedua. Ini saya rasa masih belum sama sisi ya. Oke. Jadi saya mau buat sama sisi. Nah, oke, warnanya hilang, sorry. Oke. Jadi kalau mau buat sama sisi jangan dirubah ukuran kanan kirinya, tinggal diputar langsung aja seperti ini. Seperti ini ya teman-teman tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya di apply tadi untuk merubah ukuran ini, dipastikan seperti ini ya. Oke, masih kurang lurus. Saya mau lurusin. Apply. Nah, selanjutnya kalau misalkan berikutnya kita akan buat objek yang kedua yaitu lingkaran misalkan. Ya, lingkaran di sini ada di sini klik kanan pilih elliptical. Selanjutnya kita sambil tekan shift untuk membuat lingkaran yang sempurna. Sorry, kita Ctrl D dulu. Kita buat layer baru dulu di sini. Namanya lingkaran. Oke, kita enter. Lalu kita buat objek lingkaran di tengah-tengah sini. Ini ya. Oke, kita beri warna. Nah, di sini kita bisa ganti teman-teman. Jadi warnanya misalkan warna kuning. Ya, langsung aja diklik warnanya. Nah, ini tinggal digeser ke tengah kalau misalkan kita posisinya biar lebih rapi. Nah, Ctrl D untuk menangkan seleksi. Nah, teman-teman, saya akan beritahu di sini ada beberapa perbedaan dari misalkan dari layer ini kenapa harus ada di atas bawah seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan lapisan ya. Layer itu kan lapisan ya. Misalkan lingkaran ini adalah lapisan paling atas. Jadi kalau misalkan lingkaran ini ada di atas, maka ini tampilannya kelihatan. Tapi kalau misalkan kita mau menggesernya ke bawah, maka dia tidak terlihat karena ketutupan dengan layer kotak. Kecuali layer lingkaran ini lebih besar ukuran, jadi maka dia kelihatan juga, tapi tetap ketutupan dari kotak tersebut ya. Enter. Nah, jadi kalau misalkan lingkaran ini saya pindah ke atas lagi, maka dia posisinya kelihatan paling semuanya seperti itu ya. Itu teman-teman ya untuk penggunaan layernya. Lalu kalau saya mau menggandakan layer seperti apa gitu ya, kita bisa menggandakan layer dengan cara di sini klik kanan di kotaknya. Misalkan saya mau menggandakan kotaknya, nih klik kanan lalu pilih duplicate layer ya. Nah, di sini saya buat kotak 2 misalkan. Oke. Nah, jadi ada 2 layer kotak. Nah, kita putar. Nah, jadi ada 2 layer kotak. Seperti itu teman-teman. Ya, langsung kita enter untuk menyetujui perubahan dari objek tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tombol mata di layer ini teman-teman. Ya, tombol mata ini bisa kita klik ya, lingkaran misalkan hilang ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi layer ini bisa kita tampilkan atau mau tidak kita tampilkan dengan cara mengklik matanya.
Nah, lalu bagaimana kalau kita misalkan mau menghapus layernya? Tadi kan nama layer udah, lalu nambahin duplikat layer udah. Sekarang kita akan menghapus layer. Misalkan layer lingkaran ini kita mau nggak pakai, ya. Ini bisa kita hilangin. Tapi kalau misalkan udah kebanyakan layer, kita hilangin aja. Dengan cara apa? Di sini ada tong sampah. Kita drag seperti ini, ya, maka hilang. Untuk kembali lagi kalau misalkan ada kesalahan tadi misalkan nggak mau dihapus, Ctrl Z seperti itu. Tapi kalau bisa juga bisa menghapusnya langsung dari keyboard, ada tombol delete, langsung aja diklik hilang seperti itu ya teman-teman. Karena saya tidak ingin menghapus, saya Ctrl Z. Nah seperti itu teman-teman untuk apa namanya membuat layer, menduplikat layer dan menghapus layer dan memberi nama layer tadi ya. Lalu kalau misalkan saya mau menggabungkan dua layer ini menjadi satu, misalkan kotak pertama dan kotak kedua saya mau gabungkan. Gimana cara menggabungkannya? Caranya adalah dengan cara sambil tekan Ctrl, kotak 1 dan kotak 2 ditekan kontrolnya, lalu klik kanan, di sini ada namanya merge layers. Nah, ini namanya menggabungkan layer. Nah, dia bergabung menjadi satu layer kotak 2. Jadi kalau digeser sudah menjadi satu, ya. Seperti itu. Lalu bagaimana selanjutnya kalau misalkan layer ini banyak sekali, nanti ada layer 2, layer 3, layer lingkar, layer segitiga, dan lain sebagainya. Supaya rapi seperti apa? Nah, kita akan buat namanya folder atau grup dari layer tersebut. Caranya gimana? Di sini ada namanya create a new group. Nah, ini kita buat grup. Misalkan di sini grup 1 namanya bisa kita kasih nama juga. Ini misalkan gambar 1 misalkan ya. Nah, ini masih berada di luar folder. Nah, supaya ada di dalam folder, ini kita bisa drag teman-teman. Drag sini. Nah, dia akan bisa geser ke kanan gitu ya. Karena kita pindahkan ke folder. Supaya ini dari bawah tinggal digeser aja. Ya. Jadi kalau misalkan kita klik mata ini yang gambar 1, maka semuanya menghilang. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Oke teman-teman, ini untuk objek bagaimana pengaturan layernya ya. Nah kalau misalkan di sini juga ada background ini juga kita sebenarnya kan backgroundnya putih ya. Kalau misalkan kita mau buat transparan, bisa klik colok matanya, maka dia akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Jadi itu namanya transparan ya. Tapi karena kita mau buat yang putih, kita buat putih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menyimpan ya teman-teman, cara menyimpan objek ini agar langsung tampil menjadi gambar JPEG atau PNG format dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, kita simpan filenya. Klik file, pilih save. Oke, selanjutnya kita pilih folder yang mau kita simpan di mana. Ini saya taruh di ya misalkan. Lalu saya mau taruh, kita buat folder baru. Soalnya di sini ada folder YouTube, saya taruh di sini aja. Adobe Photoshop. Ya, misalkan di sini saya buat namanya foldernya latihan 1 ya. Oke. Kita buat di dalam folder ini. Ini kita namain latihan 1 Photoshop PSD. Nah, formatnya Photoshop aja karena ini kalau misalkan mau masih diedit formatnya Photoshop. Tapi kalau teman-teman udah nggak mau diedit dan sudah fix, ini tinggal diganti aja tipenya, formatnya. Di sini ada beberapa pilihan, ada JPEG, ya TIFF dan lain sebagainya. Ada juga PNG ya. Di sini di PSD juga. Kita coba simpan dengan format JPEG. Teman. Oke, langsung aja klik save. Nah. Selanjutnya klik OK. Oke, teman-teman. Sekarang nanti kalau dilihat hasilnya jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman. Kali ini saya rasa cukup untuk tutorial latihan dasar aplikasi Adobe Photoshop, pengenalannya. Kita akan belajar di materi berikutnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari saya.
Jangan lupa diklik like dan diklik tombol subscribe-nya supaya kalian mendapatkan notifikasi, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian. Nah ini tampilannya ya. Oke, masih awal ya, jadi masih newbie. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.